masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari buka hati bersama. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nantikan Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Mari angkat kedua tangan kita bersama, buka hati bagi Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan
sekali lagi katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang mata shanda mara mata shikiara mo la la shanda mo la mata shira la shanda la shanda ora para la shanda la para la para la para la para la para la kami sembah, haleluya. Kami yang hidup, kami sembah, haleluya. Yesus, kami sembah.
bara la bara la bara la bara. Shara bara la. Ora la bara la bashikiara bara la banda kara la bara Ina la bara. matakana bara la bara la bara la bara la bara la. Bashikiara la bara la bara la bara. Shara bara la bara la bara la bara la bara. La bara la bara la bashi. Ora la bashada makara la banda kara la bara la bara la bara la bara la bashikiara. La bashi bara la bo. Shikara bara la bashikiara la bara la bara la bara. Kira bara la Shikara banda kara la bara la bara la bashada kara la bara. Shikara la bashikiara la bara la bara la bara. Yara mashada makara la bara la bara la bara la bara. Oh ramata shada kara bara la bashikira mata kara. Mari saudara-saudaraku, kita buka kedua tangan kita bersama-sama pagi hari ini. Setiap kali kita mendapat kesempatan untuk beribadah, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh pagi hari ini. Mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh hati. Cari Dia dengan sungguh, nantikan dengan sungguh. Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Oh, Yesus, Yesus, ikana mata kara bara la bashikiara la bara la bara. Kina bara la bara la. Ora bashikiara bara la bara la. Ora mashikina mata kara la bara la bara. Shikara la bara la bara. Shana. Ora wala wala bashikiara. Ora la bashikiara la bara bara. Shikara bara la bara la bara la bara la. Shikara la bara la bara la bashikiara bara la bara la bashana bara. Ora la bashikiara mata kara la bara la bara. Shada bakara mora la bashikiara. Shadara. Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku
percaya, Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Bapak Ibu sendiri katakan, hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkahku walau mengerti jangan-Mu, tetap ku percayakan. Sebab aku ini hamba-Mu, jadilah padaku. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, rancangan-Mu. Mari angkat tangan, panggil namanya Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Kau yang percaya angkat tanganmu. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Kau dengar doa setiap kami, katakan rencana.
rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, barala 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 shara barala 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 hindara la bashana la la hallelujah hindara la bashik hindara la mayara la 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 hallelujah. La bara la bash, kere la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hidara la basha. Hallelujah, hallelujah. La bara la bash, kere la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Pagi hari ini taruh iman percayamu kepada Tuhan. Kami percaya Kau mendengar doa setiap umat-Mu Tuhan. Hidara la basyarabo. Hidara la basyikandara la labo. Hallelujah, hallelujah. La bara la bara la bara la shara bara la bara la bara la bara la kina bara la bara la bara la bara la bara la shara bara la bara la bara la bara la bara la bara shara bara la bara la bara la bara la bara shikara la bara la bashikara la bara la shara bara la bara la bara la bara la bara la shikara la bara la bashikara la bara la bara la kina bara la bashara bara la bara la bara la mari berseru-seru kepada Tuhan. Shikere la bara la bara la. Mari angkat kedua tangan kita dan berbahasa roh bersama-sama. Shikere la bara la bara la. Koda bara la bara la bara la bara la bara la bara la bashara bara la bara la bara la bara la hina bara la bara la bara la bara la bara la bashara bara la koda bara la 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 bara la. Mari angkat suara kita. Shadara la bara la bara la bara la bara la. Oh nara la bashana la bo. Shikara la bayara la bo, kinara la bashana la bo, kinara la bashana la bo, kira bayara la bashikana la bo, ora bara la bashana bara la bara la bara. Barala barala shadara la barala 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 kurala bashikiara la barala bash hida barala 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 bashikire la barala barala barala
Hina barala 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 sharala barala barala kona barala 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 sharala barala barala kina barala 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 shekirela barala 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 kona barala 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 kina barala barala kina barala 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 barala. Kami percaya ketika kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan. Kina barala shekirela barala barala barala. Kepadamu Yesus kami percaya. Kami percaya sepenuhnya kepadamu. Shadarala barala 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 barala. Koda barala 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 shekara barala 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 barala. Kina na 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 na. Hallelujah. Barala 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 bashara barala 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 kinara bashara lo. Haleluya. Mari pagi hari ini taruh pengharapan kita kepada Tuhan, percaya penuh, berserah penuh kepadanya. Shikada barala barala barala. Kau dengar pengakuan kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita bersama. Oh haleluya. Yesus ku percaya. Yesus sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Satu kali lagi mari berseru. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku dengan percaya. Katakan rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Sore kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami percaya rencanamu indah buat setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami tahu Engkau gunung batu perlindungan pertahanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan bersama. Amin. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita.
depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Begitu rebah di kiriku, perkasa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Oh, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, perlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Dengan iman percaya katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti. Semua lambaikan tangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Semua katakan takkan pernah goyah iman kami, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Oh, Kaulah Tuhanku. Mari semua tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita percaya dalam sepanjang umur hidup kita kebesaran dan keajaiban Tuhan selalu menyertai kita. Yang sepakat katakan amin. Amin. Sorak-sorai lebih meriah lagi buat Tuhan. Kau besar. Semua nyanyi bersama katakan besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kami aman Tuhan, Aman berlindung dalam naungannya. yang
Yesus Allah perkasa. Kepalkan tanganmu, solatkan bersama perkasa. Perkasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, oh namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari angkat tangan, katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Melimpah hati kami dengan syukur buat perkenanan yang Tuhan beri buat setiap kami. Sehingga saat ini kami boleh bersama-sama ada dan menikmati hadirat-Mu. Bukan saja dalam pujian, dalam penyembahan, tetapi juga dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Sebab persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu akan menyebabkan kami tidak pernah terpisahkan, tapi kami akan terus menikmati keberadaan dan kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sebab itu layakan dan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, ya juga kami semua yang dilayani, dalam nama Yesus. Amin. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Hatiku Sambil kita angkat roti di tangan kanan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus.
Kipamanda mata kaya ramasika mata. Kora lamasika mata kaya angkat cawan. Ora mata kapupa mata pakaya laman. Indah mata pakaya ramasika malaman. Ora mata pakaya raman ikana takupa masika mata pakaya laman. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kacauan berkat yang diberkati dalam nama Yesus. Menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus. Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan. Angkat hatimu. Buka kedua tanganmu di hadapan Dia. Mari kita mau agungkan, tinggikan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Yesus. Mata pakaya ramata pakaya ina mata pakaya ramaso. Ibi kanan pakaya ramaso. Ina mata pakaya ramaso. Ina mata pakaya ramaso. Angkat suara saudara, sembahlah Dia. Angkat hati saudara, angkat tangan saudara, sembahlah Dia. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Sikira rapakara 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 rapakira rapakira lapas sikira rapakara lapas sikira rapakara rapakara. Biar rapakara rapakara lapas kiara rapakara rapakara lap. Sikira rapakara rapakara rapakara. Sikira rapakara rapakara. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami. Engkau jamah dan Engkau kuasai setiap hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, di tempat ini mujizat besar terjadi. Kami percaya sakit kami disembuhkan Tuhan. Persoalan kami dipulihkan Tuhan. Masalah apapun Engkau berikan jalan keluar. Mari beri tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Engkau jamah setiap kami, Engkau rapi setiap kami. Engkau sampaikan isi hatimu, sampaikan firman-Mu Tuhan. Dan pakai setiap kami siap mendengarkan. Dan kami siap untuk melakukan setiap perintah-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Setiap yang percaya berkata,
Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita buka Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28, kita baca sampai ayat ke-30. Ini ayat-ayat yang sungguh terkenal. Saya percaya setiap daripada kita sudah pernah membaca ayat-ayat ini. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat ke-30. Kita baca dengan suara, dengan roh yang kuat. Kita baca bersama 3 ayat ini dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah, yang letih lesu berbeban berat, dan merasakan beratnya beban. Dikatakan Tuhan akan menyegarkan kamu. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya setiap daripada kita datang dengan berbeban berat. Saya percaya banyak daripada kita letih lesu. Dan kita tahu, cari dokter, sembuh sebentar, nanti kumat lagi. Buktinya saya sendiri flu. Saudara yang kasih Tuhan, cari orang pinter, ternyata pertolongan hanya sementara. Cari orang yang berkuasa, ternyata perlindungannya hanya sementara. Tetapi Tuhan katakan, aku berikan kelegaan dan aku berikan ketenangan. Alkitab juga sebutkan, aku berikan kesegaran. Saudara yang kasih Tuhan, setiap daripada kita cari kekuatan dunia, engkau akan dapatkan pertolongan sementara. Katakan sementara. Tetapi ketika kita dapatkan Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita, tubuh kita dikuasai Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, jiwa dan roh kita bersekutu dengan Roh Kudus. Percaya engkau pasti berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Mari beri tepuk tangan lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita lihat di sini firman Tuhan katakan harus pikul kuk. Dan apakah kuk itu? Banyak daripada orang berkata kuk itu adalah salib Yesus. Ada orang berkata pikulah beban dan bertahan, rela menderita. Dan itu yang sering kita dengar. Tetapi Alkitab berkata pikulah kuk. Dan kuk itu mungkin suatu beban juga. Kita tahu beban. Banyak buku-buku yang menyebutkan bahwa Perjanjian Lama memberikan beban, dan beban itu dengan Taurat membuat orang depresi, membuat orang hidup ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus datang membawa kasih supaya kita dapatkan hidup yang berkemenangan dan dapatkan hidup yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Setuju katakan amin. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini Tuhan katakan pikulah kuk. Dan disebutkan kuk yang kupasang itu enak. My yoke is easy. Artinya adalah kuk yang Tuhan berikan itu gampang. Artinya semuanya itu ringan. Dan mari kita pelajari supaya kita dapatkan kelegaan. Supaya kita memperoleh damai sejahtera. Kita supaya dapatkan sukacita. Mari kita pikul kuk itu. Saudara, kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, kuk itu adalah palang atau kayu yang melengkung, yang dipikulkan pada hewan. Yang dipikulkan pada sapi atau lembu supaya menarik pedati, menarik bajak. Dan itu kuk. Dan kalau kita lihat Alkitab menyebutkan, kuk itu ternyata adalah beban yang dipasang di tengkuk daripada sapi itu. Dan itu membuat sapi itu menjadi bergerak maju dan dengan pimpinan daripada yang membawa sapi itu dan kemudian melakukan pembajakan atau membajak sawah. Saudara kasih Tuhan, jadi kuk itu simbol daripada suatu tekanan. Tetapi kalau kita lihat Lukas pasal ke-14,
Lukas pasal 14 ayat 19 di sana disebutkan kuk juga. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana orang itu dapat undangan untuk masuk ke perjamuan. Lalu ayat ke-19 disebutkan bahwa ada orang membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. 5 pasang lembu kebiri. Ternyata 5 pasang lembu itu dalam bahasa Inggris disebutkan 5 yoke of oxen. Jadi 5 kuk. Jadi artinya 1 kuk itu untuk sepasang lembu. 1 kuk itu untuk 2 ekor lembu untuk menarik bersama. Saudara, kalau kita lihat Elisa ketika bertemu dengan Nabi Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 juga disebutkan bahwa ternyata waktu itu Elisa sedang membajak sawah dengan 12 pasang lembu. Dan 12 pasang lembu itu disebutkan 12 yoke of oxen. Jadi 12 pasang lembu itu artinya 1 kuk itu artinya pasangan. 1 kuk berarti simbol daripada pasangan. Dan kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-14 disebutkan bahwa Paulus berkata kepada jemaat di Korintus supaya jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Apa itu pasangan yang tidak seimbang? Ternyata Alkitab bahasa Inggris juga sebutkan unequally yoked. Jadi pasangan yang tidak seimbang itu artinya kuk itu tidak seimbang. Dan saya teruskan lagi. Kalau saudara lihat dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Disebutkan kawan-kawanku sekerja. Filipi pasal yang keempat, ayat kedua, ayat ketiga. Disebutkan kawanku sekerja, teman-teman sekerja. Ayat yang, ya. Kawanku sekerja itu artinya adalah yoke fellow. Jadi yoke itu atau kuk itu artinya suatu pasangan. Dan mari kita pelajari. Kalau Tuhan katakan my yoke is easy, kuk yang kuberikan itu ringan dan bebanku itu enak. Mari kita masuk dalam hadiratnya dengan memikul kuk. Saudara yang kasih Tuhan, kuk itu simbol daripada pasangan. Dan kalau kita tahu bahwa itu pasangan, maka pastilah dipikul oleh 2 ekor sapi. Dan sapi yang akan memikul kuk itu adalah saudara dan saya. Dan itu saudara dan saya adalah sapi. Dan pastilah ada pasangannya. Dan Tuhan katakan my yoke artinya kukku itu berarti bahwa sapi pertama, mohon maaf Tuhan, minta ampun Tuhan, hamba-Mu ingin menerangkan lebih jelas lagi bahwa ternyata kuk yang pertama itu, sapi yang pertama itulah Tuhan Yesus. Saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau kita mikul semua persoalan bersama dengan Tuhan Yesus, semua persoalan pasti ada jalan keluar, pasti ada pemecahan, pasti ada kesembuhan, pasti ada kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sudah kasih Tuhan, tetapi kalau kita lihat, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha tinggi, maha kuasa. Dan kita ini apa artinya? Kita ini orang yang hina, orang yang tidak berarti. Bagaimana kita bisa bersama dengan 2 ekor sapi itu bisa seimbang? Saudara, kalau mendorong mobil, 2 orang mendorong mobil, dua-dua mengeluarkan tenaga. Sehingga mobil itu bisa maju. Tetapi bayangkan kalau Mike Tyson yang mendorong mobil, lalu di sampingnya partnernya adalah seorang balita. Anak kecil 4 tahun misalnya. Dan dia mendorong mobil, pasti anak kecil itu tidak perlu, cukup jentik aja, tidak ada artinya. Dan kalau kita tahu bahwa Allah itu yang sudah memikul kuk kita, kita tahu kuk itu akan ringan. Beban kita akan enak. Bawa semua beban kita, sakit penyakit datang kepada kuk Tuhan. Persoalan-persoalan datang kepada kuk Tuhan. Masalah-masalah apapun datang kepada kuk Tuhan. Dan kita tahu itu sudah dipikul oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia maha kuasa, maha dahsyat. Kita percaya persoalan apapun pasti kita dapatkan kemenangan. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Oleh karena itu apa tugas kita? Tidak ada artinya kita memikul kuk itu. Kita cukup datang ke dalam hadiratnya dan pikul, beban kita ringan. Dan tugas saudara dan saya adalah berserah saja. Amin. Berserah saja.
Karena engkau mencoba memikul, tidak ada artinya. Karena semua sudah ditanggung Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Oleh darahnya engkau, saudara dan saya, semua sudah diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu mari, apa tugas kita? Berserah. Berserah, katakan bersama saya, berserah total. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berserah apa tugas? Masa kita ongkang-ongkang duduk berserah? Masa kita diam saja duduk berserah? Kita perlu masuk hadiratnya lebih dalam lagi. Dia ada di dalam tempat yang maha tinggi. Dia bertahta di tempat yang maha kuasa, maha tinggi. Kita berada di paling rendah. Kita hina, kita tidak ada artinya. Kalau kita ingin dapatkan dia, caranya adalah pujian, penyembahan, dan doa. Akhir tahun yang barusan ini, saya dengan istri, dengan anak, kami berlibur. Saya banyak sekali waktu untuk berdoa. Biasanya Sabtu pagi saya datang ke sini, saya dapatkan banyak sekali pertolongan Tuhan, saya dapatkan banyak sekali hadirat Tuhan, saya diubah banyak sekali oleh kuasa doa yang luar biasa ini. Dan saudara dan saya, kita semua dapatkan pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita tinggikan Tuhan, kita dapatkan satu pemulihan yang luar biasa. Berapa banyak daripada kita dapatkan pemulihan Tuhan di tempat ini? Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ternyata pada saat saya banyak sekali waktu berdoa, istri saya masih di kamar mandi, kemudian dia di kamar hotel, kemudian dia berdoa, anak saya masih tidur. Saya punya waktu berjam-jam untuk menyembah Tuhan. Saya setel kaset lagu-lagu rohani dan saya bawa laptop saya menyembah. Tiap hari sampai waktunya banyak sekali untuk berdoa karena cuaca dingin di luar negeri itu dan kemudian waktu yang baik itu untuk berdoa. Dan yang dahsyat adalah pada malam Natal tanggal 24 malam, saya tidur dan malam itu saya tidak bisa tidur dengan nyenyak dan saya bermimpi. Dan saya jelas sekali melihat seorang bayi di depan saya. Bayi yang masih kecil, yang masih baru lahir. Dan bayi itu wajahnya seperti orang bule. Dan kemudian ketika dia dengan tersenyum melihat saya datangi dia, saya ingin memeluk dia. Dan apa yang terjadi? Matanya mendelik, tangannya menuding saya, doa. Berbicaralah bayi itu. Dan saya kaget dan saya menangis. Saya sampaikan kepada istri saya, kita harus lebih lagi berdoa. Kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Dan itu mungkin pesan daripada Tuhan kepada saudara dan saya. Setiap daripada kita tidak tergantung keadaan apapun. Cari Tuhan. Doa lebih sungguh lagi. Terus doa, terus doa, terus doa. Engkau dari bawah akan naik lebih tinggi lagi. Doa terus naik lebih tinggi lagi. Doa terus naik lebih tinggi lagi. Lalu pujian penyembahan. Kita percaya pada saat kita menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan itu hadir bertata di atas puji-pujian dan engkau akan bersatu dengan Tuhan. Disitulah mujizat besar akan terjadi. Yang percaya beri tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Berserah dengan berdoa. Saudara kasih Tuhan, pikulakuk artinya berserah total. Karena kita pasti tidak akan sepadan dengan Allah yang memikul kuk itu. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu jangan memberontak. Jangan tegar tengkuk. Kita buka dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-30. 2 Tawarikh pasal 30 ayat ke-8 kita baca bersama. 2 Tawarikh pasal 30 ayat 8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Saudara kasih Tuhan, saudara bisa bayangkan 2 ekor sapi yang membajak, 2 ekor sapi yang memikul kuk yang sama. Ketika satu sapi itu jalan, lalu yang sapi satunya juga ikut jalan. Satu ke kiri, harusnya satu juga ke kiri. Satu ke kanan, yang ekor satunya harus juga ke kanan.
Dan itu harus sepadan, harus bersama-sama. Ketika kita memberontak, Tuhan berjalan ke kiri, saudara berjalan ke kanan. Tuhan berjalan ke kanan, saudara berjalan ke kiri. Itu namanya pemberontakan, itu namanya tegar tengkuk. Itu artinya melawan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudara pasti tidak akan menang. Amin. Tidak mungkin kita bisa menang melawan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ikut saja. Kita berserah saja. Dan kita naikkan pujian penyembahan supaya Tuhan itu sungguh-sungguh hadir. Tetapi kalau kita tegar tengkuk, kita melawan, apa yang terjadi? 2 ekor sapi itu, yang satu melawan, yang satu pasti disakiti. Yang satu melawan, yang satu pasti akan terganggu. Kalau kita memberontak kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah murka Tuhan akan turun. Saudara kasih Tuhan, mungkin murka Tuhan tidak turun, tetapi roh Allah diam-diam akan meninggalkan engkau. Saudara ingat bagaimana Raja Saul ketika dia menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban. Lalu Saul itu tidak tahan lagi. Lalu dia mencari dukun, dia menyembah berhala. Apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa roh Allah meninggalkan dia. Saudara ingat bagaimana Simson ketika dia masuk dalam dosa. Alkitab juga menyebutkan bahwa roh Allah meninggalkan dia. Oleh karena itu, mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih sungguh lagi. Mungkin kita ada dosa, mungkin kita ada kesalahan. Mari kita cari Tuhan lebih sungguh lagi. Alkitab menyebutkan Daud berbuat satu dosa yang dahsyat, luar biasa. Dia membunuh orang, dia berzina dengan Batseba. Tetapi ketika Nabi Nathan menegur dia minta ampun kepada Tuhan. Dan dia kumpulkan semua jemaat. Dan dia berteriak dengan suara nyaring. Dan dia berseru dalam Mazmur 51 disebutkan. Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Minta ampun kepada Tuhan. Dan Alkitab menyebutkan Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun dia berdosa, dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan memulihkannya. Saudara, Daud itu orang yang seumur hidup berseru kepada Tuhan. 7 kali sehari memuji Tuhan. Sepanjang hidupnya merenungkan Taurat Tuhan. Saya tidak lebih suci daripada saudara. Saya tidak lebih baik daripada saudara. Saya tidak berdosa daripada saudara. Setiap daripada kita punya kesalahan. Punya dosa. Punya perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi marilah kalau kita tahu Tuhan mengizinkan kita untuk datang hadiratnya. Pikulah kuk daripadaku dan belajarlah daripadaku bahwa kukku ringan dan bebanku enak. Maka kita akan dapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara kasih Tuhan, belajar untuk lebih dekat lagi. Jangan memberontak. Dan kuk itu juga bercerita tentang keintiman dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, karena disebutkan pasangan. Dan pasangan itu adalah suatu pasangan yang serasi. Pasangan yang sama. Pasangan yang sama. Dan kita tidak mungkin sama dengan Tuhan. Kecuali oleh darah Yesus yang menyuci kuduskan kita. Sehingga kita masuk dalam hadiratnya menjadi pasangan yang intim. Saudara, gereja kita mempunyai satu misi supaya membawa jemaat-jemaat semua masuk hadirat Tuhan lebih intim lagi, bergaul kalib lebih sungguh lagi. Dan kalau kita ingin masuk dalam hadirat Tuhan lebih sungguh lagi, maka manusia roh kita harus semakin hidup, semakin hidup, semakin hidup. Oleh karena Bapak Gembala Senior mengajak kita terus berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Dan saya praktekkan dalam beberapa tahun terakhir ini sejak ada doa subuh. Dan saya diubah Tuhan. Dalam mobil saya berbahasa roh. Di tempat kerja saya berbahasa roh. Di mana-mana. Dan saya minta ampun kepada Tuhan. Apa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Dan kalau kita sudah mati dalam daging kita. Dan kita akan dapatkan roh Tuhan dengan seutuhnya. Barulah kita bisa intim dengan Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Alkitab menyebutkan bahwa kalau kita sebagai domba. Kita dapatkan Tuhan. Tuhan sebagai gembala. Itu tidak salah. Tetapi domba is domba, paling-paling diberi makan, bulunya tebal, badannya tambun, kemudian suatu saat domba bisa hilang. Dan ketika hilang, gembala itu akan mencari sampai ketemu. Digendongnya, disayangnya. Kemudian kembali pada kawanan domba. Domba is domba.
domba tidak mungkin memikul kuk yang sama dengan gembalanya. Saudara kasih Tuhan, mungkin kita datang kepada Tuhan sebagai murid. Kita jadikan Tuhan sebagai guru yang baik. Sebagai murid kita akan terus belajar. Sampai kapan kita belajar? Tidak akan selesai. Karena selama kita hidup di dunia, Dia adalah guru yang baik. Kita terus belajar dan tidak pernah lulus. Saya ingin sampaikan kepada saudara, satu murid dari Tuhan Yesus di antara 12 murid bisa berkhianat. Dan akhirnya juga tidak selamat. Kalau kita datang kepada Tuhan, bukan sebagai murid, bukan sebagai domba, tetapi sebagai jemaat yang diberkati, itu baik. Tuhan adalah Tuhan sumber berkat. Tuhan sumber segala berkat. Dan Alkitab menyebutkan bahwa 1 dirham bisa hilang. Dan ketika dirham itu hilang, pemiliknya seorang perempuan itu, dia menyapu lantainya, dia nyalakan pelita sampai dapatkan dirham itu. Dirham bisa hilang, domba bisa hilang, murid bisa berkhianat. Mungkin kita datang sebagai anak, cari Tuhan. Dan Tuhan adalah Bapa yang baik, itu baik. Tetapi anak itu mintanya cuma harta warisan. Dan anak itu juga bisa durhaka. Menghabiskan harta warisan dan kemudian berfoya-foya sampai akhirnya jatuh bangkrut. Alkitab menyebutkan anak itu akhirnya makan sisa ampas makanan babi dan bertobat cari bapaknya. Dari kejauhan bapaknya datang melihat anak yang hilang itu kembali. Dia beri cincin yang baru, kasut yang baru, jubah yang baru, adakan pesta. Anak paling-paling minta harta warisan. Tidak mungkin anak dengan bapak bisa sepadan memikul kuk. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Mungkin kita datang sebagai tunangan. Dan itu yang Tuhan cari. Siapa yang siap untuk menjadi tunangan Kristus. Mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Cari Tuhan lebih sungguh lagi. Tiap hari seperti Daud. Seperti rusa yang rindu akan sungai. Demikian jiwaku rindu akan Engkau. Seperti Daud yang terus rindu mencari Tuhan. Sejak kecil dia cari Tuhan. Dan itulah hati seorang yang terus mengasihi Tuhan sebagai tunangan. Dan tunangan itu adalah jemaat-jemaat Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi Alkitab memberikan peringatan. Kalau saudara belajar dari kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, ada 7 jemaat. Dan semua dapat peringatan daripada Tuhan. Jemaat yang pertama namanya jemaat di Efesus. Tuhan katakan, hati-hati. Kalian semua kehilangan kasih mula-mula. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan sampai kehilangan first love. Kasih mula-mula. Alkitab menyebutkan, ada jemaat yang kedua, jemaat di Smyrna. Disebutkan jemaat di Smyrna kelihatannya baik. Tetapi Tuhan peringatkan, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau kita lihat pada jemaat yang ketiga. Jemaat ketiga itu jemaat Pergamus. Ternyata mereka menyembah berhala. Dan berbuat zina di hadapan Tuhan. Dan jemaat yang keempat lebih jahat lagi. Jemaat di Tiatira, bahkan mereka ada roh Isabel di dalam hidup mereka. Jemaat yang kelima, saudara tahu, jemaat Sardis. Disebutkan jemaat di Sardis ini, Tuhan katakan, engkau kelihatan hidup, tetapi sebenarnya engkau mati. Dan jemaat yang keenam, Philadelphia. Kalau kita tahu jemaat di Philadelphia, Tuhan memuji mereka. Bahkan Tuhan ingin menjadikan mereka menjadi soko guru. Tetapi Tuhan tetap peringatkan. Jangan melawan, jangan menyangkal namaku. Tetap berpegang pada firman Tuhan. Jemaat yang ketujuh, jemaat di Laodikia. Tuhan katakan, engkau tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku. Hati-hati. Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau keluar. Saya tidak tahu kita masuk jemaat yang mana. Saya tidak tahu kita masuk tunangan yang jenis apa. Saudara kasih Tuhan, saya pernah masuk Pergamus. Mungkin saya pernah masuk Tiatira. Mungkin saya pernah masuk Laodikia. Mungkin juga saya pernah masuk dalam Smyrna. Macam-macam. Tetapi marilah hari ini juga. Tuhan katakan pikulah kuku masuk hadiratnya. Hadirat Tuhan. Dengan tidak bercacat celah. Menjadi mempelai Kristus yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan. Percaya. Kuk yang kita pakai itu ringan dan beban kita enak. Hidup kita dengan bersekutu dengan Tuhan. Pastilah hidup yang berkemenangan.
Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15. Saudara bisa pelajari Yohanes 15 itu. Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Hari ini, hari-hari ini kita sedang dibersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Amin. Kita dibersihkan supaya kita lebih sungguh lagi mencari Tuhan. Menjadi jemaat tunangan Kristus yang tidak bercacat celah. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan engkau akan dapatkan di hadirat Tuhan. Sebagai mempelai yang kudus dan engkau dapatkan Tuhan dalam engkau, engkau dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jika engkau di dalam aku di dalam engkau, minta apapun, aku akan memberikannya. Berapa banyak daripada kita percaya, kita pasti dapatkan jawaban Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Haleluya. Dan Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus berkata lagi, jika engkau di dalam aku di dalam engkau, engkau akan berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8 disebutkan bahwa Bapakku dipermuliakan. Kita mau memuliakan Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Amin. Sering kasih Tuhan, Tuhan katakan pikulah kuk. Dan kuk itu bukan suatu beban lagi. Tetapi kuk itu mengharuskan kita cari Tuhan lebih sungguh lagi. Hadirat Tuhan itu nyata. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita diubah, tiap hari kita percaya Yesus ada dalam hidup kita. Kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, menjadi milik saudara dan saya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Saya undang worship leader. Shikira rapakara rapak. Shikira rapakara rapak. Uria rapakara. Nyembah Tuhan, nyanyi pujian, tinggikan namanya, syikira, agungkan Dia. Syara bakara bakara, syara bakara, syara bakara bakara. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu.
Saya undang saudara bangkit berdiri. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau. Sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Terima kasih ya Tuhan, kami percaya pagi hari ini semua kami yang datang dengan berbeban berat, semua kami yang datang dengan letih lesu, kami percaya kami sudah mendapatkan kelegaan, kami sudah mendapatkan pertolongan. Kami janji Tuhan pada pagi hari ini kami mau datang bukan lagi sebagai anak, sebagai murid, tapi kami mau bertumbuh sebagai mempelai, memikul kuk bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kami, sehingga kami percaya kami akan mendapatkan kelegaan itu. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kau memberkati Bapak Pendeta Dr. Hans Tandra yang sudah melayani firman Tuhan. Kami juga mengingat Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Abraham Alex Tanusa Putra. Kau memberkati beliau, memberkati pemimpin kami Pak Aswin Tanusa Putra, memberkati seluruh pemimpin Sinode Gereja Betani Indonesia, seluruh jemaatnya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, supaya gereja ini boleh bertumbuh menjadi mempelai Kristus, lebih mengasihi Kristus, lebih dalam mencintai Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Oh, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.
terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang